Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tegaskan, saya di sini bukan ingin merasa paling tahu. Saya di sini bukan ingin merasa paling Islam. Saya di sini hanya ingin membagikan kisah-kisah atau sejarah dan semoga itu bermanfaat bagi kalian yang berkenan mendengarkannya. Sebelum malaikat Israel diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW, Allah berpesan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, jika kekasihku menolaknya, laranglah Jibril melakukan tugasnya. Sungguh berharganya manusia yang satu ini, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW." Di rumah Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucap salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkan masuk sambil berkata, "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintunya. Kemudian Fatimah kembali menemani Nabi Muhammad SAW yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, sepertinya orang baru, karena aku baru melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya dengan pandangan yang menggetar seolah-olah bahagia. Wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah anakku, dialah yang menghapus kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia ini. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun langsung menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut pun langsung datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan kepadanya, kenapa Jibril tidak ikut bersamanya menyertainya? Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit. Dunia menyambut ruh kekasih Allah Subhanahu wa taala dan penghulu dunia ini. Jibril jelaskan, "Apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu di langit telah dibuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Kau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya malaikat Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpuh peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengeluh. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang ada di sampingnya pun menunduk semakin dalam. Dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau Jibril melihatku hingga kau palingkan wajahmu?" tanya Rasulullah. Pada malaikat penghantar wahyu itu, "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahan lagi. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku," ucap Rasulullah. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. "Sikum bisolati wa ma malaikat aimanukum." Perihalalah sholat dan perihalalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup mata. Fatimah menutup tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekat telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan.
ummati, umatku. Dan berlahirlah hidup manusia yang paling mulia, yang memberi sinaran itu. Menurut jumhur ulama, sebagian sakitnya sakaratul maut seluruh umat Nabi Muhammad SAW sudah dilimpahkan kepada Sayyidina Muhammad. Betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan di akhir kehidupannya, hanya kita yang ada dalam pikirannya. Sakitnya sakaratul maut itu tetapi tidak sesakit kita mengingat bahkan untuk sekedar menyebut mengagungkan panggilan nabinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umatnya yang nanti di kiamat akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan kalian like dan subscribe channel ini biar channel ini berkembang, dan saya minta maaf jika ada salah kata atau apapun itu. Saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.